Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fadilah Amal yang mencakup hadis-hadis dhaif. Bagaimana? Jadi hadis-hadis dhaif itu disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, seperti Abdurrahman bin Mahdi, bahwasanya kami natasahal, kami bermudah-mudahan dalam masalah seperti dalam masalah fadhailul a'mal. Kalau ada hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan-keutamaan amal soleh, maka kami tidak terlalu ketat selama hadis-hadis tersebut dhaifnya lemah. Dhaifnya sedikit, tidak sampai pada mungkar, tidak sampai pada hadis palsu. Kalau hadis palsu mutlak tidak boleh. Karena Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku hadis palsu, maka siapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Dan hadis-hadis yang lemah bertingkat-tingkat. Ada hadis yang dhaifun yasir, lemahnya cuma sedikit. Ada yang dhaif jiddan, mungkar, dan ada yang palsu. Kalau dhaifnya dhafan yasiran cuma sedikit, maka tidak mengapa untuk kita sampaikan dalam fadail a'mal. Dan ini juga disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Namun hadis dhaif tidak boleh menimbulkan amalan baru, tidak boleh menimbulkan amalan baru. Contoh kita menggunakan hadis dhaif, contohnya kita tahu salat duha ada hadisnya sahih. Tahu-tahu ada hadis tentang keutamaan salat duha, hadisnya dhaif. Tidak apa kita sampaikan. Karena hanya untuk menyemangati, sementara amal solehnya sudah ditetapkan dengan hadis yang sahih. Paham? Tetapi kalau hadis dhaif bikin amalan baru, maka enggak boleh. Contohnya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membantah tentang namanya salat raghaib. Salat raghaib adalah salat 6 rakaat yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kata Imam Nawawi, ini hadisnya mungkar, maka ini amalan bid'ah yang mungkar karena dibangun di atas hadis yang batil. Jadi kalau hadisnya batil, hadisnya maudhu, tidak boleh bikin amalan baru. Jadi hadis-hadis dhaif yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat adalah hadis-hadis dhaif yang dhaifnya tidak terlalu dan berkaitan dengan amalan soleh yang memang sudah ada. Bukan menimbulkan amalan yang baru, karena amalan baru adalah hukum yang baru. Hukum baru tidak boleh dibangun di atas hadis-hadis yang lemah. Paham sampai di sini? Contohnya umroh, banyak hadis tentang umroh. Barang siapa umroh begini, ya jadi masalah karena umrohnya memang sudah ada. Tapi kalau barang siapa solat begini, padahal solatnya enggak ada, enggak boleh. Contohnya saya tadi katakan, Al-Imam Nawawi mengingkari 2 model solat. Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i, dia mengingkari namanya solat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Dengan solat raghaib, dia ingkari dua-duanya karena dibangun di atas hadis yang palsu atau hadis yang batil.